kamu enak aja apa? Tidak, saya mau ngomong. Astaga, ada apa lagi sih Wandi? Dengar sekali lagi. Rumah ini harus dibagi 2, bukan 3. Hah, kalau begitu Teteh nggak mau. Keenakan kamu. Enak kamu enak aja apa? Kurang aja. Kita bawa ke rumah sakit aja nih. Meski umurnya sudah 57 tahun, kelakuan Suwandi masih ugal-ugalan. Emosinya gampang tersulut. Si pedagang cilok pemarah, sumbu pendek. Anak sebentar lagi kan udah istirahat nih. Eti, ciloknya mana? Buruan. Ya Pak, ini juga udah cepat masaknya. Makanya kalau bangun tuh jangan siang-siang. Maman, kakak ipar Suwandi, hafal benar dengan tabiat Suwandi. Maklum, puluhan tahun mereka tinggal berdekatan. Eti, Kenapa sih itu si kan Wandi? sudah saya bilang, Teriak-teriak ciloknya untuk hari mulu. ini tuh Kasihan siang-siang si banget, Eti masa kan. segini? Udah, biarin, masa bodoh, biar semuanya pada tahu. Maaf, sabar. Apa itu? Sebagai kuli serabutan, Maman mesti berjibaku mengais rupiah. Padahal umurnya tak lagi muda, 61 tahun. Maman harus menghidupi istri dan 4 anaknya. Si bos bukannya beli balok yang baru aja. Susah. Ada apa, Pe? Kerja jangan gerutu aja, Pamali. Ya gimana nggak kesal tuh, Bah? Tah, lihat. Orang disuruh nyabutin paku segini banyak. Nyabutin paku mah urusan kecil, pakai teknik. Nih, pakai linggis. Gimana tuh? Nih lanjutin. Congkel pakai linggis. Mudah kan? Ya, mudah. Suwandi adalah adik bungsu dari 2 perempuan, Ida dan Ulpa. Orang tua 3 bersaudara ini telah wafat, meninggalkan rumah warisan yang kini ditempati keluarga Ida bersama Maman suaminya dan 4 Itu anak gimana? mereka. Tentang rumah, bagian rumah nih, yang di tempat jabatan Ida. Eloh, kirain ada apa? Kalau udah Teteh bilang, kita ini 3 bersaudara. Tapi kamu mah masa terus dibagi 2? Udah kasih we bikin, kasihin aja sama dia. Malu kalau kita ribut-ribut sama saudara. Bagian kamu, Ndi. Kamu teh kan udah dapet bagian, kamu teh udah ngejual tanah almarhum bapak. Tah, denger Di. Nanti kamu dapatnya yang belakangnya. Tapi setelah dibongkar, kamu rapiin lagi. Aduh, ngomong itu lagi. Bosan tau nggak? Itu tuh udah omongan basi. Yang dulu, yang sekarang. Rumah itu harus dibagi 2. Nah, ya. Dan maaf, dengerin. Saya nggak mau rapihin itu rumah. Tetek. Dengerin. Saya nggak butuh belas kasihan. Yang saya butuh itu hanya
pengertian Cece, Jeng, Teh Ida. Cekek lu, ha? Ah. Mau kemana? Saya belum selesai ngomong. Aduh, lihat nih, ha? Lihat. Ya, nih. Ya. Rumah warisan diributkan Suwandi. Dasar sombong. Baru juga punya segitu, punya ini, itu, punya itu. Nggak kasihan sama adiknya. Ah. Ah. Jika Suwandi adiknya sudah dirasuk amuk, Ulpa dan Ida memilih mengungsi ke rumah tetangga. Mana? Mana Ce Ulpa sama Teh Ida? Mana? Anu, Ah. kita nggak tahu apa-apa. Tadi si Teteh tiba-tiba kemari aja. Iya, tadi saya ngeliat dia kesini. Mana? Jangan sekali-kali mau sembunyiin mereka, ya? Jangan sekali-kali. Hah? Iya, Sinta coba cari ya ke dalam. Cepet buru. Keluar. Cek. Taida. Keluar. Jauh, Pak. Aduh Teh, takut kalau si Awandi udah marah. Keluar. Aduh, Sinta maaf. Emang ada toko segitu Sinta, kumaha tuh. Jangan kasih tahu tuh dibuka, tuh Awas aja kalau dia tempokin. Kali ya, dia masih pada Kan si Angan mau nimpukin batu. tutupan, ini tutupan. Alhamdulillah kumaha. Hah? Mau? Mau nih? Teh, Taida. Coba. Pokoknya Sinta, jangan dibuka. Aduh Sinta, jangan. Sinta untung sih, mana si Angan. Untung Sinta wayangnya mau dibuka tuh mainnya mah. Udah diem aja, jangan dibuka. sini aja sini. Kumaha tuh tapi sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Sebentar, Bah. Lagi buat kopi dulu. Cepet nih. Minum dulu, Bah. Kelihatannya capek banget. Iya jelas capek atuh Mi. Namanya juga kerja. Tapi kalau udah sampai rumah seger lagi. Apalagi lihat istrinya yang cantik. Tentang Suwandi ngamuk lagi gegara warisan, Ida ceritakan ke Maman suaminya. Tadi si Wandi nanyain lagi tuh soal pembagian rumah. Masa minta dibagi dua, Bah. Cuma tadi dia ngamuk. Saat itu Umi kasih tahu kalau dirapiin tuh bekas bongkaran di dapur. Sampai dia ngelempar pakai batu. Udah gitu, Bah. Dia ngancam Sinta. Lah, kok bisa ngancam Sinta? Ya kan, Umi sama Cok Ulpa ketakutan lihat si Wandi marah-marah kayak gitu. Akhirnya ngumpet di rumah Sinta. Ternyata si Wandi musuh. Cian lihat si Wandi marah kayak gitu. Udah, antepin aja. Gak usah dipikirin. Kasih aja apa maunya dia. Bukannya belain istri, malah belain si Wandi. Saya mah gak belain siapa-siapa. Kalau urusan warisan, Abah gak ikut campur. Kalian bertiga yang harus berembuk. Udah, Abah mandi dulu. Engket. Bah, ikut Bah. Perihal Suwandi yang gampang meledak sudah dimaklumi para tetangga. Jika Suwandi kesenggol, masalah sepele bisa jadi berabe. Dan Maman yang ketiban pulung bikin adem suasana. Capek kalau nyapu terus, Pak. Ini main ini yang harus ketang. Punten Kang, kenapa pohon saya ditebangin? Pak, wajar Pak. Nih lihat nih, pohon Bapak daunnya udah ngotorin pekarangan saya. Lihat Pak, banyak nih. Capek Pak nyapunya. Iya sih, tapi kan mestinya Akang minta izin dulu sama yang punya pohon. Jangan main tebang sembarangan aja. Apa Bapak bilang? Minta izin? Enggak Pak.
saya nggak akan minta izin karena daun ini juga nggak minta izin sama saya untuk ngotorin pekarangan saya, Pak. Kalau Bapak nggak seneng mau ngapain? Hah? Nggak suka? Bukan begitu, Kang. Etikanya kan memang seperti itu. Akang harus permisi sama yang punya pohon. Saya nggak mau, Pak. Saya nggak perlu permisi sama siapapun. Saya nggak mau minta izin. Ya? Bapak mau ngapain? Kalau saya nggak mau, hah? Bapak mau ngajak berantem? Ayo, Pak, saya ladenin, Pak. Hah? Ayo. Stop. Apa? Hah? Udah stop. Apa sih, Kang? Eling Wandi, eling Pak Momon. Akang ini Kenapa sampai berkelahi? Kang, Bapak ini nih, ini harus dikasih tahu, Pak. Harus dikasih pelajaran. Hah? Lihat ini, masa saya salah? Lihat, ini semua ngotorin pekarangan saya, Pak. kamu yang mesti dikasih pelajaran. Jadi orang sih bawaannya mau marah terus. Stop. Wandi, Pak Momon. Udah, kalau punya masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik. Masa sama tetangga kok berantem? Ayo salaman. Ayo salaman. Ayo. Hah? Ayo salaman. Udah permisi. Hah? Masalah rumah warisan seakan menjadi bom waktu, siap meledak kapan saja. Pahit lagi. Nggak ada gulanya. Enak aja itu. Teh Ida enak-enakan ya. Hah? Masa bekas bongkaran dapurnya saya yang harus benerin? Enggak. Enggak, Teh Ida. Enggak. Rugi. Teh Ida. Mending saya samperin dia. Samperin. Assalamualaikum. Jelang senja, Suwandi kembali tergopoh temui Ida. Lagi-lagi meributkan pembagian warisan rumah dengan kakaknya. Bang, mau mandi dulu. Abah, ini kopi sama singkongnya Umi angkat ya. Ya Umi. Teh Ida, saya mau ngomong. Dengar saya mau ngomong. Astaga, ada apa lagi sih Wandi? Astagfirullahaladzim Wandi. Ini sudah mau maghrib, jangan teriak-teriak. Masa bodoh? Saya nggak mau tahu. Kamu mau ngomong apa? Kalau masalah warisan, Abah nggak ikut campur. Terserah kalian aja. Dengar sekali lagi. Rumah ini harus dibagi 2, bukan 3. Silahkan, sok ambil dari dulu Usaha aja. Maman dan anaknya untuk meredakan suasana dianggap sepi. Enggak setuju. Enak aja. Biaya aja dibagi bareng-bareng. Kalau begitu, Teteh nggak mau. Keenakan kamu. Enak kamu, enak ayam, enak apa? Istri dan anaknya dianiaya, habis juga kesabaran Maman terhadap Suwandi, adik iparnya.
Eka mau ke rumah sakit, Eka. Aduh, apa gimana nih, apa? Aduh. Amuk gegara warisan berujung cipratan darah, sebatang linggis bicara. Tumbang sudah Suwandi yang selama ini petantang petenteng sok perkasa. Astaga, kenapa Wandi? Ini kita bawa ke rumah sakit, Bu. Rumah sakit ini. Oh, iya Allah. Astagfirullahaladzim, Pak. Aduh, sama siapa ini? Siapa yang ngakuin ini, Pak? Aduh, ya Allah. Kenapa bisa jadi begini? Kita bawa ke rumah sakit ya, Bu, ya? Pak, ya Allah. Aduh. Aduh. Abah, Umi, ada apa? Aduh, Gusti Bapak Momon. Eta Wandi kena pukul Abah. Ya sudah, Abah sama Umi tenang aja. Yang penting si Wandi udah dibawa ke rumah sakit. Pak Momon, anterin saya ke desa ya. Saya mau menyerahkan diri. Saya jadi bingung, Pak. Ini apa gimana nantinya, Pak Momon? Umi tenang. Sekarang baikan Abah sama Umi nenangin diri aja dulu di rumah saya. Biar urusannya diselesaikan belakangan. Mari. Ayo, Bang. Suster, suami saya, apa Bapak? Maaf Ibu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi nyawa Bapak tidak tertolong. Saya turut berduka cita ya Bu. Permisi. Pak, bangun! Pak, tolong bangun! Bangun, Pak, bangun! Ya Allah, tega banget ya Abah mama sama Bapak kayak gini, Bu. Bapak bangun, Pak. Bapak bangun. Nanti Bapak jelaskan saja di kantor polisi. Pak, Purgon, siap dah. Ngajan, Mbah. Ngajan. Enak kamu, enak apa? Di mana korban dan tersangka ini hubungannya adalah kakak ipar. Jadi keluarga yang objeknya adalah rebutan tanah warisan. Korban mendatangi ke rumah tersangka pada saat itu meminta tanah warisan. Meminta tanah warisan untuk dibuat dapur di bagian belakang. Dan tersangka pun memberikannya. Tetapi pada saat itu mengatakan bahwa oke, saya kasih warisannya, tetapi untuk bagian dapur ini tolong dibenahi. Nah, setelah itu korban tidak mengindahkan, menolak kata-kata, saya nggak mau memperbaikinya, biarin aja tanah itu begitu aja. Lalu korban mencekik tiba-tiba anak tersangka, lalu tersangka panas dan memukul korban. Pada saat itu memukul korban dengan tangan kosong. Tetapi pada saat tersangka itu melihat ke belakang ada linggis yang panjangnya 55 cm, lalu mengambil linggis tersebut dan memukul ke dahinya. Masalah warisan itu istri saya sama adiknya berantem, nyekek istri saya sama anak saya gitu. Jadi saya kena panik kalau kena nyekek istri saya sama anak saya. Ya saya pas lihat ada besi di pinggir, saya maksudnya misah gitu. Tahu-tahu lah lanjut.
Ya, silakan duduk. Saya mau melaporkan tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia, Pak. Mbak ini siapa? Tolong ceritakan kronologis kejadiannya. Saya Maya, Pak. Saya anak dari Bapak yang bernama Suwandi. Jadi begini, Pak, ceritanya. Pada waktu itu Bapak saya pergi ke rumah kakaknya. Dan kebetulan rumah kakaknya itu bersebelahan dengan rumah kami. Sepertinya mereka itu mau membicarakan tentang pembagian warisan itu, Pak. Tapi nggak tahu kenapa kejadiannya habis gitu terjadilah perdebatan di antara mereka yang menyebabkan Bapak saya kena pukul di dahinya, Pak. Baik. Laporan Ibu kami terima. Kami akan segera menindaklanjuti. Dan kami akan kirim anggota kami untuk langsung periksa ke tempat kejadian. Pak, silakan ikut sama Ibu ini untuk olah TKP. Siap, Dan? Silakan, Pak. Baik, terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama. Misi. Dan sepertinya itu orang yang kita cari tadi. Betul. Kita berbicara. Hati-hati. Maksudnya bawa senjata tadi. Siap, Dan? Ayo. Abang Maman. Abah. Sebentar. Saya mau ngomong. Jangan ini polisi. Sebentar, Bah. Maaf, Bah. Airnya taruh dulu di situ. Iya, Pak. Saya. Kami dari Polresta Cirebon. Bapak ikut kami ke kantor polisi. Gitu. Saya teh nggak maksud begitu, Pak. Tapi saya gelap mata kalau lihat anak dan istri saya dicekik. Nanti Bapak jelaskan saja di kantor polisi. Pak, Purgol. Sebentar. Ngajan, Bah. Ngajan. Nggak kerasa Pak, begitu angkat begitu keprok aja saya nggak. Gelap mata itu ya, Pak. Ya udah. Saya udah hilang inget separuh enggak. Untung kalian itu ambil langsung keprok aja. Berapa kali? 1 kali. Korban jatuh, pegang kesakitan. Iya. Dipegang itu mantu kewalon. Bapak pegang. Itunya. Nah saya mah direjeng anak saya, Bapak Eling. Sebelumnya ada nggak sih, Bu, di antara kakak adik ini yang melatar belakangi sampai mereka tuh berantem terus gitu, Bu? Sebelumnya memang kami sudah melakukan pemeriksaan BAP terhadap saksi memang sebelum dari rebutan tanah warisan ini sebelumnya memang suka cekcok antara ipar-ipar ini. Pasalnya, Bu, yang menjerat si tersangka, Bu? Pasalnya karena ini penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia masuk 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 7 tahun. Ya Pak, bukannya saya salah lagi, ya salah sekarang mah. Saya elapnya kalau ingat itu, saya Apa Pak yang paling Bapak sesali gitu, Pak? Maksudnya apakah meninggalnya adik ipar atau jadi nggak bisa ketemu anak, nggak bisa jaga istri gitu, Pak? ya udah begini ama ada ipar ya ngerasa ya saya meninggal sampai saya lupa daratan saya gitu. Ya apalagi kalau kena anak saya, istri saya gitu kan.